Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM J1A1230886 dari kelas reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi beban kerja mental. Jadi di sini ada definisi beban kerja mental. Beban kerja mental adalah jumlah usaha yang dilakukan oleh pikiran untuk menyelesaikan tugas yang memerlukan input kognitif seperti konsentrasi, ingatan, pengambilan keputusan, dan perhatian. Selanjutnya itu ada definisi NASA TLX. Jadi definisi NASA TLX adalah metode untuk menganalisis beban kerja mental yang dialami pekerja. Pengukuran NASA TLX dibagi menjadi dua tahap, yaitu pertama perbandingan tiap skala atau paired comparison, yang kedua pemberian nilai terhadap pekerjaan atau event scoring. Kemudian perhitungan beban kerja mental. Nah, saya mengambil responden yang berprofesi sebagai dosen. Pembobotan indikator dari yang dia pilih adalah yang pertama kebutuhan mental versus kebutuhan fisik. Dia memilih kebutuhan mental. Yang kedua kebutuhan mental versus kebutuhan waktu. Dia memilih kebutuhan waktu. Yang ketiga kebutuhan mental versus performansi. Dia memilih performansi. Yang keempat kebutuhan mental versus tingkat usaha. Dia memilih tingkat usaha. Yang kelima kebutuhan mental versus tingkat frustasi. Dia memilih kebutuhan mental. Yang keenam kebutuhan fisik versus kebutuhan waktu. Dia memilih kebutuhan waktu. Yang ketujuh kebutuhan fisik versus performansi. Dia memilih performansi. Yang kedelapan kebutuhan fisik versus tingkat usaha. Dia memilih tingkat usaha. Yang kesembilan kebutuhan fisik versus tingkat frustasi. Dia memilih tingkat frustasi. Yang kesepuluh kebutuhan waktu versus performansi. Dia memilih performansi. Yang kesebelas kebutuhan waktu versus tingkat usaha. Dia memilih kebutuhan waktu. Yang ke-12 kebutuhan waktu versus tingkat frustasi. Dia memilih tingkat frustasi. Yang ke-13 performansi versus tingkat usaha. Dia memilih tingkat usaha. Yang ke-14 performansi versus tingkat frustasi. Dia memilih tingkat frustasi. Yang ke-15 tingkat usaha versus tingkat frustasi. Dia memilih tingkat frustasi. Selanjutnya hasil pembobotan, yang dimana MD itu sebanyak 2, PD itu sebanyak 0, TD itu sebanyak 3, OP itu sebanyak 3, EF itu sebanyak 3, dan FR itu sebanyak 4. Selanjutnya itu pemberian rating, yang dimana responden saya mengambil MD itu sebanyak 80, PD sebanyak 50, TD sebanyak 60, OP sebanyak 80, EF sebanyak 50, dan VR sebanyak 40. Selanjutnya perhitungan nilai akhir NASA TLX, yang dimana rumusnya adalah pembobotan dikali dengan rating. Yang pertama itu MD 2 kali 80 sama dengan 240. Yang kedua itu PD sama dengan 0, TD 3 kali 60 sama dengan 180. Yang keempat itu OP 3 kali 80 sama dengan 240. Yang kelima EF 3 kali 50 itu 150. Yang keenam FR 4 kali 40 itu 160. Nah, jadi 240 tambah 180 tambah 240 tambah 150 tambah 160 itu hasilnya 970. Nah, 970 ini dibagi dengan 15. Hasilnya itu 64,7. Selanjutnya itu interpretasi skor. Baik, pada golongan beban kerja yang rendah itu nilainya 0 sampai 9, sedang 10 sampai 29, agak tinggi 30 sampai 49,
tinggi 50 sampai 79, sangat tinggi 80 sampai 100. Pada objek yang saya presentasikan tadi, yaitu nilai beban kerjanya itu senilai 64,7, maka dikategorikan tinggi. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan beban kerja mental pada responden profesi dosen dengan metode NASA-TLX, diperoleh skor akhir 64,7 dengan nilai tinggi. Ini berarti responden saya mengalami tingkat mental yang tinggi. Baik, itu yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.